Hai, Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat, merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Subrek, like, ya kak. Yuk gasken. Jade mengacu pada bawang hijau, yang dengan santai menjepit api lubang hitam, dan cahaya pedang pembalik melilit pedang secara bertahap menjadi redup pada saat ini, dan akhirnya menghilang dalam kegelapan. Chu Xingyun tampak kosong, dan saat berikutnya, lingkaran kristal terus menyebar, dan di dalamnya, seorang wanita ramping, mengenakan gaun bertabur bintang, berjalan perlahan keluar pada langkah lotus lembut. Wanita ini benar-benar menakjubkan, tidak hanya wajahnya sempurna dan tanpa cacat, temperamennya bahkan lebih menyendiri, dia hanya berdiri diam dan tenang, tetapi seluruh ruang, bahkan seluruh dunia, tampaknya dikalahkan untuknya. Ketika Chu Xingyun melihat wanita itu, dia diam-diam menghela nafas, melangkah maju, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara hormat, bocah Chu Xingyun, telah melihat senior Sui. Di depan wanita ini, Sui Luoqiu adalah Dewi Gerbang Bintang. Perhatikan bahwa ribuan tahun yang lalu, Sui Luoqiu dipromosikan ke tingkat kaisar, mengambil alih bintang-bintang dan gerbang abadi, dan mengambil kendali seluruh benua spiritual. Terlepas dari senioritas atau kekuatan, Sui Luoqiu adalah pendahulu yang memang layak. Terlebih lagi, Sui Luoqiu pernah menyelamatkan Chu Xingyun, dan dia setia pada alasan. Dia layak menerima pendahulu ini. Sui Luoqiu sedikit mengangguk, matanya jatuh ke tubuh Chu Xingyun, senyum ditampilkan di wajahnya, dan dia menghargai, penampilanmu sangat bagus, dan aku telah memenuhi harapan saya. Suaranya sangat ringan dan lembut, seperti angin musim semi yang bertiup melintasi hatinya, tetapi pada saat yang sama, itu juga memberikan rasa arogansi kepada para pahlawan, membuat orang merasa tak tertahankan. Kinerja. Harapan. Chu Xingyun membeku sesaat, bertanya-tanya apa artinya ini, tetapi dia mengangkat matanya yang ragu, tetapi melihat bahwa senyum di wajah Sui Luoqiu lebih kuat, dan jari giok menyelidik lagi, bergerak menuju kekosongan. Seolah kabut air menghilang, di bawah tatapan heran Chu Xingyun dan Sui Liuxiang, seluruh ruang berputar gila, kegelapan memudar, cahaya bintang menghilang, dan 8 kera emas, tubuh besar, menghilang seketika. Bayangannya hilang. Yang mengejutkan mereka berdua adalah luka-luka mereka benar-benar hilang, tanpa cedera, seolah-olah semua yang baru saja mereka alami hanyalah mimpi. Itu ilusi yang mengerikan. Chu Xingyun menghela napas dingin. Ketika dia menginjak jembatan Linxian, semuanya adalah ilusi-ilusi, tidak nyata, tetapi dari awal sampai akhir, dia gagal menemukan petunjuk. Telah sangat terlibat. Bahkan, dia punya firasat. Jika Sui Luoqiu tidak mengambil inisiatif untuk menyelesaikan ilusi, mungkin dia dan Sui Liuxiang tidak pernah bisa membebaskan diri. Ini adalah Kaisar Realm Powerhouse yang sebenarnya, bahkan jika itu hanya sinar sisa jiwa, itu dapat mengganggu kekosongan dan membingungkan dunia. Chu Xingyun dengan cepat menyesuaikan pola pikirnya dan memalingkan muka, siap untuk bertanya pada Sui Luoqiu tentang keraguannya. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Sebelum Chu Xingyun berbicara, Sui Luoqiu menyela dengan keras, hanya untuk melihat lengannya dielus dengan lembut, di ruang di depannya, tiba-tiba muncul jalan kuno yang kosong, jauh dari ketahuan. Kemana harus pergi? Dia berkata. Ikutlah denganku, aku akan menjelaskan seluk-beluk semuanya kepadamu satu persatu, terutama tentang batu abadi bintang-bintang dan urat nadi Jiuhan yang mati. Mendengar kata-kata Sui Luoqiu, Chu Xingyun dan Sui Liuxiang saling melirik. Mereka berdua melihat kekhawatiran di mata orang lain. Mereka tidak terus berbicara banyak. Mereka dengan cepat mengikuti Sui Luoqiu dan melangkah ke jalan kuno yang kosong. Jalan kuno itu tidak panjang, hanya sepotong suara, ketiganya sampai di hutan bambu. Di dalam hutan bambu, ada gubuk kayu kecil, dan di luar ada gazebo dengan seperangkat meja dan kursi sederhana, yang disapu. Meskipun sederhana dan biasa, itu membuat orang merasa nyaman dan harmonis. Sui Luoqiu duduk, lalu menunjuk ke kursi kayu di depan, dan berkata pelan. Duduk. Chu Xingyun dan Sui Liuxiang tidak berani untuk tidak patuh, dan segera duduk. Dalam pandangan, mereka masih tampak sedikit tidak terbiasa dan tidak bisa melepaskan. Selain itu, mereka sedikit mendesak dan ingin mendapatkan jawaban dari Sui Luoqiu sesegera mungkin. Melihat ini, Sui Luoqiu tersenyum lagi, dan tidak lagi bertepuk tangan untuk mereka berdua. Dia berkata, pada saat itu, saya menjadi sasaran perhitungan Kaisar Tianyi, yang membuat gerbang abadi Star menjadi menurun.
Sejak itu, gerbang abadi bintang orang-orang, kematian, pelarian, gerbang sekte besar, yang berubah menjadi lereng Loes, menghilang di sungai panjang sejarah. Mereka yang meninggalkan dunia rahasia bintang kuno tersebar di seluruh benua roh sejati, dan beberapa dari mereka berakar dan berkecambah di sini, diturunkan dari generasi ke generasi, dan mengandalkan bagian dari Kung Fu Xianmen untuk membuka gunung dan membangun keluarga, dan mereka adalah selebritas kuno Lo. Kata-kata itu jatuh, dan mata Chu Xingyun dan Sui Liuxiang semuanya kental. Dalam 10.000 bintang, mereka semua tahu sejarah gerbang bintang, dan mereka tahu mengapa gerbang bintang akan menurun, tetapi mereka tidak tahu bahwa gerbang bintang kuno sebenarnya diwarisi oleh gerbang bintang. Orang-orang yang menciptakan guru kuno dari bintang-bintang bukanlah murid inti dari gerbang abadi bintang-bintang. Seni bela diri yang mereka warisi dan bahkan metode budidaya hanyalah bulu. Kalau tidak, guru kuno dari bintang-bintang telah mendominasi seluruh benua spiritual. Ketika mereka tercengang di mata mereka, Sui Luoqiu tertawa dan segera menambahkan. Kata-kata ini membuat Chu Xingyun mengangguk, dan dia tidak bisa menahan tangis dan tawa. Di antara 6 kekuatan di Wastelen Utara, Sekte Bintang Kuno telah ada sejak lama. Di mata mereka, status Sekte Bintang Kuno adalah transenden, dan itu adalah Sekte Ortodoks dari Wastelen Utara. Pasukan yang tersisa hanya beruntung. Tetapi pada kenyataannya, bintang-bintang kuno yang jelas memproklamirkan diri, bahkan cabang-cabang samping gerbang abadi berbintang, tidak dihitung, dan seni bela diri yang diwariskan dan seni bela diri hanya bulu di bulu. Jika kata ini sampai di telinga Gu Fanxing, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Sui Luoqiu terus berbicara. Di antara orang-orang yang meninggalkan dunia rahasia bintang kuno, ada juga banyak orang dari keluarga air. Keluarga air tempat Sui Liuxiang berada adalah salah satu keturunan keluarga air. Karena itu, tubuhnya, hanya pada saat itulah 9 pilek memiliki denyut nadi. Cukup yakin. Untuk jawaban ini, Chu Xingyun sudah siap secara mental. Sejarah dan cahaya dari batu pecah Wanxing, tidak ada yang bisa melihatnya selama ribuan tahun. Setelah Sui Liuxiang datang ke kota bintang suci, mereka bergema satu sama lain. Selain itu, dia dan Sui Luoqiu, keduanya bermarga Sui, dan keduanya memiliki 9 vena dingin. Serangkaian fakta ini dengan mudah mengingatkan pada hubungan antara Sui Liuxiang dan Sui Luoqiu. Ekspresi samar Chu Xingyun berubah, dan dia tidak bisa lepas dari mata Sui Luoqiu. Dia melirik Chu Xingyun dengan kagum, dan kemudian berkata, orang-orang dari keluarga Sui berada di seluruh benua nyata dan telah hidup selama ribuan tahun. Garis darah telah menjadi lebih tipis, dan orang-orang yang dapat membangkitkan 9 vena dingin sangat jarang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dalam ratusan juta. Namun, di gurun utara yang kecil ini, selain air dan wewangian, tampaknya ada seseorang yang telah membangkitkan dorongan Jiuhan. Jika aku ingat dengan benar, kekuatan orang itu disebut Istana Jiuhan olehmu. Kata-kata Sui Luoqiu membuat ekspresi Sui Liuxiang tertegun, dia menoleh tetapi menemukan bahwa ekspresi Chu Xingyun di sampingnya tenang, dan bahkan tidak ada gelombang ombak di wajahnya. Saya melihat bahwa dia mengangguk dan menjawab. Sui Luoqiu berkata. Di antara para penguasa istana-istana Jiuhan, memang ada seorang penguasa istana yang menanggung dorongan Jiuhan, tetapi orang ini telah jatuh selama bertahun-tahun dan secara bertahap telah dilupakan. Mengapa senior Sui tahu ini? Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun bangkit di gurun utara, dan dia tahu semua kekuatan utama. Di antara 6 kekuatan utama istana Jiuhan adalah yang terkuat dan paling misterius. Dia telah menghubungi berkali-kali. Beberapa rahasia istana masih diketahui. Yang membingungkannya adalah bahwa Sui Luoqiu telah jatuh selama ribuan tahun, dan jiwa yang tersisa disegel di dunia rahasia bintang-bintang kuno. Mengapa Anda tahu rahasia istana Jiuhan? Metode budidaya istana Jiuhan juga diwarisi dari bintang-bintang dan abadi, dan trik mereka untuk menggunakan giok darah yang sangat dingin sangat akrab, dan mereka telah dengan sempurna menyegel 9 gua besar Sui Liuxiang. Sejak saat itu, tidak sulit untuk menebak. Sebelumnya, di istana Jiuhan, beberapa orang seharusnya membangunkan keinginan Jiuhan dan melakukan penelitian yang mendalam tentang hal itu. Sui Luoqiu berbicara lagi, tiba-tiba membiarkan pikiran Liu Liuxiang bergetar, dan Chu Xingyun menunduk dan berkata kepada Sui Luoqiu. Sesuai dengan arti pendahulunya, bukan kebetulan bahwa Liuxiang datang ke dunia rahasia bintang kuno. Ada begitu banyak kecelakaan di dunia.
Mata Sui Luokyu menatap Chu Xingyun. Pada saat ini, Chu Xingyun juga menatap Sui Luokyu. Mata mereka saling terkait. Hanya sesaat, wajah mereka terbuka. Secara alami. Sejak mengetahui rahasia Stargates, Chu Xingyun telah menebak bahwa Sui Liuxiang mewakili Jiuhan Palace dan memasuki dunia rahasia bintang-bintang kuno. Apakah tujuan sebenarnya adalah untuk latar belakang Stargates? Sekarang sepertinya inilah masalahnya. Istana Jiuhan diwarisi dari Xianchen Xianmen. Pemahaman mereka tentang Xianchen Xianmen harus mendalam. Selama Jiuhan Jue air dan aroma digunakan, sangat mungkin untuk memasuki Istana Xianzhu dan mendapatkan latar belakang yang sangat kaya. Tidak heran mereka harus membawa Liuxiang kembali ke Istana Jiuhan, selain ingin mendapatkan dorongan Jiuhan. Lebih lagi, aku khawatir itu untuk gerbang peri bintang ini. Chu Xingyun penuh kebencian untuk Istana Jiuhan, sekarang kebencian ini bahkan lebih kuat. Semua perhitungan dan rencana telah diatur sedini 2 tahun yang lalu, yang benar-benar kejam. Begitu Sui Liuxiang memasuki dunia misterius bintang kuno, aku menyadari keberadaannya, dan pada saat yang sama, aku juga menyadari fakta bahwa dia dikendalikan oleh jiwa surga dan jiwa untuk mengendalikan pikirannya. Karena itu, aku membimbingnya ke Istana Master Abadi dan ingin mengandalkan beberapa cara untuk menghancurkan pengaruh batu hati kontrol jiwa surga. Sui Luokyu menghela napas, Sui Liuxiang dikendalikan oleh pikiran dan menjadi alat Istana Jiuhan tanpa mengetahui apa-apa. Dia hanya bisa menghela nafas. Jadi, begitu Liuxiang memasuki dunia rahasia bintang kuno, dia datang ke sini. Chu Xingyun tiba-tiba melihat, dia akhirnya tahu mengapa, di dunia rahasia bintang kuno, dia tidak pernah menemukan dupa aliran air, bahkan memegang jiwa pengontrol jiwa malam Sin Si dingin dan dia harus berlari untuk menemukannya. Istana Dewa Abadi adalah inti dari dunia rahasia bintang kuno. Sebelum membuka kuil Qixing, itu tidak akan pernah muncul di depan semua orang. Ye Qianhan sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Sui Luokyu, dia sangat kecil, dan dia tidak dapat menemukan Sui Liuxiang secara alami. Tapi, Sui Luokyu Feng berbalik dan berkata dengan tak berdaya. Sky Soul Control Heartstone adalah hal yang istimewa, dan aku, hanya seuntai jiwa yang tersisa, tidak dapat melepaskan kendali ini. Untungnya, aku dari air menemukanmu dalam ingatanmu. Mengingat ini, Senior Sui akan menyelamatkan satu sama lain di kuil Qixing, dan meninggalkan kunci Jasper, sehingga aku bisa memasuki Istana Dewa Abadi secara langsung. Dupa dapat mengenali satu sama lain, sehingga membuka kunci kendali Tianshen yang mengendalikan batu jantung. Jawab Chu Xingyun, sudut mulutnya sedikit terangkat, sepenuhnya memahami semuanya. Sangat nyaman untuk berbicara dengan orang pintar. Sui Luokyu memuji Chu Xingyun lagi, tetapi alih-alih terus berbicara, dia berdiri dan berjalan ke hutan bambu. Saat jarinya menunjuk, ruang di depannya beriak seperti gelombang air. Segera setelah itu, cahaya jernih dan bayangan muncul di depan Chu Xingyun dan Sui Liuxiang. Ini adalah... Sui Liuxiang berkedip dengan takjub. Ada 7 cahaya dan bayangan di depan kita, masing-masing menunjukkan sosok setan jenius, sangat jelas Anda dapat dengan mudah memahami gerakan mereka. Chu Xingyun juga terkejut, dia sudah lama menduga bahwa jiwa sisa Sui Luokyu belum bubar, tetapi tidak berharap bahwa caranya, begitu tak berujung, benar-benar bisa memperhatikan tindakan semua orang. Hah? Pada saat ini, mata Chu Xingyun sedikit menyipit, melihat ke arah Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao. Dari cahaya dan bayangan, dia dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh kedua orang ini dikelilingi oleh kekuatan murni langit dan bumi, dan daging dan darah seluruh tubuh telah menunjukkan bentuk batu giok kristal, seolah-olah mereka terintegrasi dengan dunia. Setelah kuil Qixing dibuka, detail sebenarnya dari gerbang bintang-bintang sepenuhnya terungkap. Jika Anda berlatih di sini, Anda tidak hanya akan merasakan aturan langit dan bumi lebih mudah, tetapi bahkan laju aliran waktu juga akan melambat 3 kali. Tidak sulit untuk memasuki wilayah Yin dan Yang. Suara Sui Luokyu terdengar pada waktu yang tepat untuk menjelaskan Chu Xingyun. Laju aliran waktu sudah 3 kali lipat. Mata Sui Liuxiang besar, dan dia kagum. Bukankah itu berarti bahwa 3 hari berlatih di dunia rahasia bintang kuno, dunia luar, hanya 1 hari telah berlalu? Chu Xingyun membeku sebentar, tetapi melihat Sui Luokyu menatapnya dengan senyum, jantungnya berdetak tiba-tiba, baru saja akan berbicara, suara Sui Luokyu muncul di benaknya, tentang masalah bintang-bintang kami akan membicarakannya nanti.
Setelah semua, mata Sui Luoqiu berpaling dan dia melihat cahaya dan bayangan di mana Ye Qianhan berada. Dalam sekejap, senyum di wajahnya menghilang, dan napas misterius keluar dari tubuhnya, lengan kanannya memeriksa dengan ringan dan langsung meraih cahaya dan bayangan. Pada saat yang sama, kekosongan itu puluhan mil jauhnya. Ye Qianhan ditutupi dengan udara dingin, dan dengan cepat bergegas menuju istana Dewa Abadi di depannya. Di tangannya, Soul Heartstone mengeluarkan tenda merah yang mempesona, menunjuk ke arah istana Dewa Abadi. Reaksinya sangat keras sehingga Sui Liuxiang harus ada di sana. Ye Qianhan menghela nafas lega, dan tidak ada tanda antara peningkatan kecepatan yang cepat. Kekosongan di depannya benar-benar membuat retakan yang panjang. Di bawah tatapan ngeri Ye Qianhan, ruang yang sangat stabil pecah berkeping-keping, dan ruang gelap mengamuk terbuka. Di dalamnya, sebuah telapak tangan raksasa jernih muncul, bergegas ke arahnya. Telapak tangan raksasa bintang melepaskan napas teror yang mengerikan, mengabaikan turbulensi ruang, dan bahkan udara dingin perlindungan tubuh Ye Qianhan. Ketika turun, itu akan mengambil jiwa kontrol jiwa. Carilah kematian. Mata Ye Qianhan dingin, langkahnya mengangkang, roh bela diri cambuk dingin muncul di telapak tangannya, dan cambuk panjang itu melambai. Namun, Hanbian Wuling yang tidak disukai, yang belum menyentuh telapak bintang, dihancurkan oleh kekuatan misterius, dan kekuatan reaksioner tirani bertindak atas Ye Qianhan, menyebabkan dia gemetar dan mengeluarkan mulut besar. Darah. Pada saat yang sama, telapak raksasa cahaya bintang telah menangkap batu jiwa yang mengendalikan jiwa, kecemerlangan melintas dan dengan cepat menyapu kembali ke celah-celah di angkasa, dan seluruh kehampaan mulai menjadi terdistorsi lagi. Berani mengambil barang-barangku, tidak mau melarikan diri. Ye Qianhan benar-benar marah, dia mengetuk alisnya, mangga ungu yang aneh mekar, dan di belakangnya, sosok yang sangat aneh muncul samar-samar. Dia melangkah maju, dan setiap langkah jatuh, kekosongan akan memperpanjang sungai es panjang, dan setiap langkah lotus, sungai panjang diikuti, benar-benar membiarkan ruang mengerikan bergolak menjadi agak kaku. Di tengah alisnya, aun ungu menjadi lebih dan lebih makmur. Pada saat ini, Ye Qianhan telah mendekati telapak raksasa cahaya bintang, dan tangan giok meraihnya, dan dingin menyapu, dan segera menyelimutinya. Melihat ini, Ye Qianhan menunjukkan cibiran di sudut mulutnya, baru saja ingin dingin, tetapi wajahnya berubah, dan suara rendah muncul di benaknya. Pergi. Bergemuruh. Setelah suara ini jatuh, dengan Ye Qianhan sebagai pusatnya, dalam jarak 100 meter dari seluruh ruang retak dengan retakan padat, dan retakan itu terhubung satu sama lain, berubah menjadi pusaran ruang angkasa yang dalam, dan akhirnya menelan Ye Qianhan. Ketika Ye Qianhan terlibat dalam pusaran ruang, di luar dunia rahasia bintang kuno, sulit untuk mengembalikan pintu kuno yang tenang dari dunia rahasia, dan tiba-tiba gemetar, langit penuh dengan angin dan angin, meniupkan angin liar. Ada apa? Visi seperti itu segera menarik perhatian semua orang. Mereka baru saja melihat ke arah gerbang kuno, di langit di atas, muncul pusaran ruang yang gelap, di tengah pusaran, hawa dingin yang mengerikan mengamuk, membekukan semua yang ada dalam kekosongan menjadi patung es, dan suhunya tiba-tiba dingin. Dalam gelombang dingin es itu, sosok Ye Qianhan muncul di sana, diusir oleh pusaran ruang, dan perlahan-lahan jatuh ke langit yang rendah. Sepasang mata yang indah melirik kaget, berbisik. Ini alam rahasia di luar. Suara itu tiba-tiba mengembun, dan dia berbalik tiba-tiba, tetapi menemukan bahwa pusaran ruang telah menghilang, dan di atas pintu kuno dari dunia rahasia, kekuatan misterius mengalir tanpa henti, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Keji. Ye Qianhan berteriak di langit, wajahnya marah dan tidak mau, tetapi lebih banyak emosi, tetapi tidak berdaya. Telapak tangan raksasa berbentuk bintang itu, terlalu menakutkan, pihak lain ingin mengendalikan batu jiwa, dia tidak menolak kekuasaan. Tuan Zun pernah berkata bahwa gerbang abadi bintang banyak hubungannya dengan Sui Liuxiang. Asal-usul bintang raksasa ini mungkin terkait dengan Sui Liuxiang. Sejauh ini, saya masih kembali ke Zhongmen sesegera mungkin. Ye Qianhan Sen menatap secara mendalam pada portal kuno di depan, dia berbalik dan pergi dari sini tanpa melihat ke belakang. Kamu Qianhan, kamu segera. Melihat Ye Qianhan mengabaikan mereka dan berbalik, wajah Liu Guqiong melayang dengan marah ingin menghentikannya, dan bertanya tentang situasi dunia rahasia Gusing.
Namun, sebelum kata-katanya selesai, Gu Fanxing mengulurkan tangannya, menghentikannya, mengangkat matanya, dan begitu diam-diam menyaksikan Ye Qianhan pergi, dan benar-benar menghilang ke bidang penglihatan. Ye Qianhan adalah pangeran istana, kekuatannya dalam, dan dia tidak berada di bawah aroma air. Pada saat ini, dia tiba-tiba meninggalkan dunia rahasia bintang kuno dan kembali ke istana Jiuhan. Menurut aturan dari 6 perbandingan besar, dia telah kehilangan kompetisinya. Kualifikasi pemimpin adalah hal yang baik bagi kita. Setelah beberapa saat, Gu Fanxing melepaskan tangannya dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Belum lama ini, sebuah penglihatan muncul di alam rahasia. Pada saat ini, Ye Qianhan tiba-tiba pergi lagi. Apakah akan ada penipuan? Liu Guqiong masih sedikit khawatir. Dia khawatir bahwa Liu Xun memiliki 3 panjang dan 2 pendek, dan dia selalu khawatir. Tenang. Gu Fanxing tersenyum, cukup mengaku sendiri. Bahkan jika misteri bintang kuno itu misterius, dan telah memudar begitu lama, bahayanya selalu terbatas. Terlebih lagi, ketika Ye Qianhan muncul, tidak hanya dia terluka serius, tetapi wajahnya juga tidak mau. Itu pasti telah melanggar aturan apapun dan diusir secara paksa. Tindakan bodoh ini, Jingtian tidak akan pernah melakukan kejahatan. Tuan Sekte Muda adalah jenius pertama dalam sejarah kuno bintang-bintang kuno. Dengan kehadirannya, dia secara alami akan dapat bertemu dengan roh-roh jahat. Sekarang, dia pasti memiliki banyak petualangan. Begitu dia meninggalkan dunia rahasia bintang-bintang kuno, dia akan dapat memenangkan tempat pertama. Menang kemuliaan. Liu Guqiong berkata dengan pujian. Gu Fanxing meliriknya, tetapi dia tidak membantah. Matanya melihat ke pintu kuno dari dunia rahasia, dan hatinya penuh antisipasi. Setelah Ye Qianhan pergi, kekosongan itu kembali tenang, dan kekosongan di hutan bambu berangsur-angsur tenang, tapi wajah Chu Xingyun dan Sui Liuxiang masih penuh kejutan. Hanya karena telapak tangan kanan Sui Luoqiu saat ini dengan lembut memegang Soul Control Heartstone, cahaya berbintang yang lembut terselubung, menindas roh jahat dari Soul Heartstone. Dalam adegan tadi, keduanya melihat di mata mereka dan memperbarui pengetahuan mereka tentang kaisar yang kuat. Sebuah telapak tangan, menembus puluhan kehampaan, merebut batu pengontrol jiwa, mengusir Ye Qianhan, semuanya sekaligus itu menakutkan, dan bahkan Chu Xingyun membuka mulutnya terbuka dan membeku di tempat. Bagian rumit dari Tianshan mengendalikan batu hati adalah mengendalikan pikiran, hanya dengan begitu, kamu telah membebaskan dirimu dari kontrol, dan hal selanjutnya adalah mudah ditangani. Sui Luoqiu tiba-tiba berkata, biarkan Sui Liuxiang dan Chu Xingyun dari kembali kelonggarannya. Saya melihat Sui Luoqiu mengangkat tangannya, menyerahkan batu pengontrol jiwa ke tangan Sui Liuxiang, dan menginstruksikan. Di bagian dalam hutan bambu, ada Wang Qingquan. Sedikit di luar kendali. Pada saat yang sama, dapat menyehatkan 9 jarum darah dan membantu Anda meringankan dinginnya pembuluh darah Jiuhan. Sui Liuxiang mengambil Soul Heartstone dengan hati-hati, melirik sudut matanya, dan menatap Chu Xingyun, yang sedikit tersenyum padanya, dan berkata dengan lembut, pergilah, aku akan berbicara dengan senior Sui lagi. Oke. Sui Liuxiang menganggukkan kepalanya dan tersenyum pada Chu Xingyun, lalu dia memberi hormat pada Sui Luoqiu sebelum berjalan menuju kedalaman hutan bambu. Menonton Sui Liuxiang jauh ke dalam hutan bambu, ekspresi Chu Xingyun berubah, menatap Sui Luoqiu dengan bermartabat, dan bertanya. Air senior, sekarang, bisakah kau ceritakan semuanya tentang bintang-bintang dan batu-batu peri? Baru saja, Chu Xingyun suka bertanya tentang masalah bintang dan batu peri, tetapi Sui Luoqiu memotongnya, dan dengan sengaja membuka air dan wewangian, tidak ingin dia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tindakan-tindakan ini, Chu Xingyun memandangnya, dia samar-samar merasa bahwa apa yang akan dikatakan Sui Luoqiu selanjutnya tidak sederhana, atau bahkan mengancam jiwa. Oke kakak, terima kasih.